Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Lodi Ari Bramantio dari kelas 1D dengan NIM 44452500074. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan bahasa baku dalam lingkungan kampus. Pengertian dari bahasa baku. Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang pemakaiannya berpedoman pada kaidah dan aturan yang ditetapkan, meliputi aspek ejaan, tata bahasa, serta pemilihan kata yang tepat. Ragam bahasa ini berfungsi sebagai acuan dalam berbagai bentuk komunikasi resmi, seperti kegiatan akademik, penulisan karya ilmiah, maupun situasi formal lainnya. Penggunaan bahasa baku mencerminkan sikap ilmiah, profesional, dan beretika dalam berkomunikasi, sesuai dengan norma kebahasan yang benar. Selanjutnya ada ciri-ciri dari bahasa baku. Yang pertama, menggunakan ejaan yang tepat. Bahasa baku menggunakan ejaan yang sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia yang disingkat EBI, termasuk penggunaan huruf kapital, tanda baca, dan penulisan kata yang benar. Yang kedua, menggunakan tata bahasa yang benar. Bahasa baku mengikuti aturan gramatikal yang baku, seperti penempatan subjek, predikat, objek, dan keterangan secara tepat dan teratur. Yang ketiga, menggunakan diksi yang tepat. Bahasa baku menggunakan pilihan kata yang sesuai makna, tidak menimbulkan salah pengertian, serta mencerminkan ketepatan dan kejelasan makna. Yang keempat, menggunakan struktur kalimat yang efektif. Kalimat dalam bahasa baku disusun secara logis, runtut, dan mudah dipahami, sehingga pesan dapat tersampaikan dengan jelas dan sopan. Selanjutnya ada bahasa baku dalam lingkungan kampus. Bahasa baku dalam lingkungan kampus merupakan penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah dan aturan kebahasaan dalam setiap kegiatan akademik. Bahasa ini digunakan dalam komunikasi formal seperti perkuliahan, penulisan karya ilmiah, surat menyurat, dan presentasi. Penggunaan bahasa baku di lingkungan kampus mencerminkan sikap ilmiah, sopan, serta profesional mahasiswa dalam berinteraksi. Selain itu, penerapan bahasa baku juga membantu menciptakan suasana akademik yang tertib, komunikatif, dan mencerminkan kreativitas akademika yang berpendidikan. Selanjutnya ada contoh bahasa tidak baku dan baku. Yang pertama, contoh bahasa tidak baku yaitu, "Bu, aku mau nanya dong." Contoh bahasa baku yang benar adalah, "Maaf, Ibu, saya izin bertanya." Contoh bahasa tidak baku yang kedua adalah, "Aku lagi ngerjain laporan praktikum." Contoh bahasa baku yang benar nomor 2 adalah, "Saya sedang menyusun laporan praktikum." Selanjutnya yang contoh tidak baku nomor 3, "Tugasnya udah aku kumpulin." Contoh bahasa baku yang benar dalam nomor 3 adalah, "Tugas ini sudah saya kumpulkan." Sudah saya kumpulkan. Contoh yang keempat, bahasa tidak baku yaitu, "Izin ya, aku keluar dulu." Contoh bahasa baku yang benar nomor 4 adalah, "Mohon izin, saya akan keluar sebentar." Yang terakhir, contoh bahasa tidak bakunya, "Aku belum mengerti penjelasannya." Contoh bahasa tidak baku yang terakhir, "Aku belum mengerti penjelasannya." Contoh bahasa baku yang benar adalah, "Saya belum memahami penjelasan tersebut." Dampak penggunaan bahasa tidak baku di lingkungan kampus. Penggunaan bahasa tidak baku di lingkungan akademik dapat menimbulkan berbagai dampak negatif. Salah satunya adalah menurunnya tingkat keformalan dan kredibilitas dalam komunikasi ilmiah. Misalnya, penggunaan kalimat seperti, "Aku nggak ngerti maksud dosen tadi," atau "Tugasnya udah aku kumpulin kok," menunjukkan gaya bahasa yang kurang sesuai untuk situasi akademik. Bahasa yang tidak mengikuti kaidah dapat menyebabkan kesalahpahaman makna serta mengurangi kesan profesional dalam interaksi di kelas maupun saat presentasi. Selain itu, kebiasaan menggunakan bahasa tidak baku juga dapat mempengaruhi kemampuan mahasiswa dalam menulis karya ilmiah dan berkomunikasi secara efektif. Contohnya, penulisan kalimat seperti penelitian, "Ini mau tahu gimana hasilnya," tidak mencerminkan struktur kalimat ilmiah yang baik. Oleh karena itu, penting bagi mahasiswa untuk membiasakan penggunaan bahasa baku dalam setiap kegiatan akademik, agar terciptanya suasana ilmiah yang tertib,
komunikatif, dan bermanfaat. Slide selanjutnya ada pentingnya membiasakan bahasa baku. Membiasakan penggunaan bahasa baku sangat penting dalam lingkungan akademik karena mencerminkan sikap profesional, berpendidikan, serta menghargai norma kebahasaan yang berlaku. Penggunaan bahasa baku membantu menciptakan komunikasi yang jelas, efektif, dan mudah dipahami oleh seluruh pihak. Dalam konteks perguruan tinggi, penerapan bahasa baku ini menunjukkan kedisiplinan berbahasaan serta meningkatkan kredibilitas dalam kegiatan akademik seperti diskusi, penulisan karya ilmiah, dan presentasi. Selain itu, kebiasaan berbahasa baku juga melatih siswa untuk berpikir secara sistematis dan logis dalam menyampaikan gagasan, sehingga mendukung terwujudnya suasana akademik yang bermartabat dan berwibawa. Selanjutnya ada manfaat bahasa baku. Yang pertama, mempermudah komunikasi resmi. Yang kedua, menunjukkan sikap profesional dan berpendidikan. Yang ketiga, meningkatkan kredibilitas penulis atau pembicara. Yang keempat, menjaga keseragaman bahasa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memudahkan pembelajaran dan pemahaman. Dan slide yang terakhir ada penutup. Penggunaan bahasa baku penting untuk menjaga keutuhan dan martabat bangsa Indonesia. Bahasa baku mencerminkan kedisiplinan, pendidikan, dan penghormatan terhadap norma kebahasaan. Dalam komunikasi, berbahasa baku membuat pesan lebih jelas dan efektif. Sebaliknya, bahasa tidak baku, terutama di lingkungan kampus, dapat menurunkan kualitas berbahasa. Karena itu, generasi muda perlu membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar identitas dan kewibawaannya tetap terjaga. Sekian dari saya, Lodi Heri Bramantyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.